Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading tema reaksi dia ketika ya kamu sudah tidak mengejarnya. Ya, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu, guys. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe. Kalau kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis di kolom komentar ya. Yang mau terapi untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia, yang mau terapi untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia, ada pelakor, ada pembinaan, diblokir, kena black magic, itu juga bisa ya. Oke. Kita mulai aja. Reaksi dia ketika tahu kamu sudah tidak mengejarnya lagi. Reaksi dia ketika tahu kamu sudah tidak mengejarnya lagi. Mahasiswa buta merah etis kota satu produk untuk dan ini kasusnya kayaknya banyak yang udah di ghosting atau dia menghilang, diblokir, dan kamu tapi masih ngejar dia, entah pakai nomor lain, entah ya. Yang mau private reading, belajar kartu tarot dan lain normal, konsultasi punya kelebihan atau enggak ya. Terus mau order makanan kucing, mau berdonasi untuk kucing liar, kartu yang udah rusak karena kena hujan es batu, dan juga mau berdonasi untuk janda dan anak yatim juga bisa ya. Terus yang mau order garam yang pink halus 35, putih kasar 30, putih yang pink 35, putih halus 30, ini 25. Ini kayak agak-agak setengah ngantuk tapi pengen ngereading gitu. Jadi begini ya, reaksi dia ketika tahu kamu sudah tidak mengejarnya lagi, itu juga bisa. Yang mau beli produk digital, silahkan ke link ID di sini. Di sini banyak, ada garam doa. Kalau kalian malas nggak mau belajar sama si Panda, maunya beli aja garamnya, beli aja tutorialnya di link ID, itu juga bisa. Sorry ya ngomongnya agak-agak ngaco, ini sebenarnya udah ngantuk tapi saya harus ngereading ya. Oke, reaksi dia ketika tahu kamu sudah tidak mengejarnya lagi. Reaksi dia ketika tahu kamu sudah tidak mengejarnya lagi. Reaksi dia ketika tahu kamu sudah tidak mengejarnya. Reaksi dia ketika tahu kamu sudah tidak mengejarnya lagi. Muridane mahasiswa rakyat miskin kota, satu pada demokrasi. Reaksi dia ketika tahu kamu sudah tidak mengejarnya lagi, dia akan ngabarin kamu, cuma lagi cari cara gimana caranya mengabari kamu. Soalnya dia tipe orang yang kekanak-kanakan, dia belum bisa move on dari kamu, dia tahu kamu baik
Cuman dia mengambil keputusan tanpa dia pikirin ngeghosting kamu. Tapi memang dia basically maunya dikejar balik gitu. Cuman memang yang bikin dia pergi ternyata kasusnya adalah hubungan sama kamu tuh berliku banget, dan basically memang dia orangnya toksik juga, kekanak-kanakan juga. Jadi ketika ada orang lain yang mencampuri hubungan kalian, dia lebih memilih pergi. Itulah kekanak-kanakan ya. Tapi sebenarnya hatinya berbunga-bunga loh sama kamu. Dia nggak tenang kamu nggak ngejar dia lagi ya. Dia sok-sok kuat prinsipnya. Dia tahu kamu soalnya. Dia merasa kayaknya kamu ketika udah nggak ngejar dia lagi, dia malah nggak tenang. Kenapa? Dia tahu kamu orangnya kuat prinsipnya. Ketika udah enggak, itu yang bikin dia takut. Dan akhirnya dia akan mengejar kamu balik. Ya, banyakin doa aja. Cuman dia lagi dilema sih. Kadang ragu, kadang yakin gitu. Ya, kadang pengen punya hubungan, kadang pengen udahan atau pisah. Ya, banyak-banyak bersabar aja. Soalnya dia orangnya selain kekanak-kanakan, dia juga ego dan keras. Karena bersama kamu cobaannya berat banget. Banyak mendengar pengaruh juga, karena biasanya kekanak-kanakan dia nggak, kadang kuat kadang enggak prinsipnya ya gitu. Jadi reaksi dia ketika kamu sudah tidak mengejarnya lagi, ya dia akan kejar kamu balik. Cuman memang gimana ya, dia lagi cari cara gitu. Dan ya ada azas ingin memanfaatkan juga sih. Ada yang pakai black magic untuk tetap ngikat kamu tuh biar nggak kemana-mana, biar terus ngejar dia. Ada juga yang pengen dapetin kamu pakai black magic, itu juga bisa. Dia orangnya mageran ya, nggak mau gerak, maunya kamu yang gerak ya. Dia ngeliat kayaknya kamu udah happy sih, bahagia dengan diri kamu sendiri, tapi malah justru cintanya semakin besar sama kamu. Terus dia ngeliat kamu udah self love, terus ya dia lagi mikir gimana nih, dan mau berkomunikasi aja sih sebenarnya. Kayak gitu, dia tahu kamu lawan yang seimbang, karena dia suka overthinking ya. Cuman memang bebannya berat ya, kayaknya kamu sama-sama berat sih bebannya. Tapi dia ketergantungan loh, edik sama kamu, dia nggak bisa kamu. Jadi gini loh, kayaknya dia ngeghosting kamu itu karena ada orang lain, dan dia bersama orang lain itu tanpa dia pikir panjang, dan akhirnya dia menyesal orang yang dia pilih itu bukan orang yang baik. Tapi sama kamu juga, dia mau, tapi maunya kamu yang ngejar. Tapi sama kamu juga hubungannya berat, banyak yang ikut campur, banyak yang dia dengar pengaruh-pengaruh tentang kamu. Tapi sama pasangan yang sekarang atau third partinya, itu orang itu nggak baik gitu. Jadi kayaknya dia tuh nggak dapat karma dari dia ngeghosting kamu, ngejahatin kamu, dia dapat orang yang seperti itu. Ya, tuh gampang ya Nathan. Dia tahu kamu belum tentu mau, tapi sama kamu dia ngerasa bahagia loh. Dia makanya suka mengalihkan perhatiannya untuk bekerja. Oh ya, yang mau tanya-tanya konsultasi mengenai kamu punya kelebihan atau enggak, itu juga boleh. Tapi dia punya pertentangan batin, baik di dalam maupun di luar. Di dalam tuh gini, hubungan sama lo tuh ribet, tapi gue tahu lo baik, gue tahu lo sayang sama gue, dan gue sayang sama lo. Tapi tuh gue tuh nggak denger, gue tuh pengaruh, gue nyesel, tapi gue tahu lo belum tentu mau, karena apalagi lo tahu gue tuh punya cowok atau punya cewek lagi di luar sana ya. Itu dia udah dapet tuh kan, dia udah dapet karma dari orangnya sekarang. Dia pengen narik lagi rodanya ke atas sama kamu, cuman dia berusaha pasrah. Tadi udah sadar kok bahwa orang yang bersama dia sekarang itu nggak baik, cuman dia mau balik cuman. Jadi
bingung, dia stuck, maju salah mundur salah. Jadi kalau ditanya reaksi dia ketika kamu sudah tidak mengejarnya lagi, ya dia lagi cari cara gimana caranya mau berkomunikasi sama kamu karena dia belum move on. Tapi satu sisi memang dia mau memanfaatkan kamu juga. Dia menyesal udah ninggalin kamu dan memilih orang barunya. Ternyata nggak lebih baik dari kamu. Pribadinya toksik, dianya juga toksik karena menarik orang yang sama. Tapi kalau kamu itu sebenarnya baik, cuman banyak yang recokin, banyak yang ikut campur, entah itu gosip, fitnah, hasut, dan dia kemakan pengaruh waktu itu, makanya dia langsung ninggalin kamu. Jadi dia bingung, diem, stuck, takut kamu direbut orang, dia mau maju ke kamu, dia tahu kamu udah nggak mau gitu loh. Kamu udah berdamai dengan diri kamu sendiri, udah happy dengan diri kamu, tapi dia juga mau maju ke kamu juga. Dia udah tahu kamu dia udah tahu kalau kamu tuh tahu dia mau manfaatin kamu juga gitu. Ngerti kan? Aduh, udah lobet ini, tapi aku harus berbicara. Reaksi dia ketika tahu kamu sudah tidak mengejarnya. Ngaku tuh. Reaksi dia ketika tahu kamu sudah tidak mengejarnya lagi. Iya, dia ada ketergantungan sama kamu, ketergantungan uang juga, ketergantungan lawan jenis juga. Cuman dia berusaha untuk bersimpati dan berempati ya. Kayak gue tahu apa yang lo rasain kok. Mungkin lo sakit hati, gue ghosting karena apalagi ditambah lo udah tahu gue udah punya orang lain. Udah gue serahin aja dia sama, tapi dia selain menyerahkan semuanya sama Allah dan alam semesta itu, dalam pengertian dia pasrah, dia berusaha simpati, dia juga ikut ngerasain. Ya mungkin gue kalau ada di posisi lo juga gue belum tentu mau nerima lo lagi gitu kan. Banyak pertentangan di dalam maupun di luar. Di dalam itu gini, gue sama cewek yang sekarang itu atau cowok yang sekarang itu pribadinya nggak lebih baik dari diri kamu. Tapi dia mau sama kamu, banyak yang ngeribetin, banyak yang ikut campur, banyak yang ngerecokin, banyak omongan sana sini, gosip, fitnah, hasut, pengaruh. Dan dia tahu kamu baik, makanya dia bingung. Tuh. Dia tahu kamu bisa diajak kerja sama, terutama masalah keuangan. Karena kamu nih pinter cari duit atau rezekinya juga bagus. Dia lagi kesulitan keuangan. Aduh, tapi dia berusaha untuk gue nggak mau menunggangi dia gitu. Gue nggak mau menunggangi perasaan sayang gue untuk memanfaatkan lo. Ada juga dia berpikiran gitu. Makanya dia lagi berusaha untuk menanyakan kepada dalam hatinya dia. Dia tahu kamu lawan yang seimbang untuk hal percintaan. Tuh kan, magician lagi kan. Ya, kalau yang belum tersadar spiritualnya mungkin dia menggunakan magic ya. Tapi kalau yang sudah, dia berafirmasi, membayangkan dia sudah berhubungan sama kamu kayak gitu. Dan memang dia yakin bisa dibangun kembali kan. Kenapa dia ingin balik lagi sama kamu dan mengajak kerjasama atau menunggangi perasaan sayangnya ke kamu itu dengan ada udang di balik batu ya, karena memang dia masih punya banyak pilihan, pengen ini, pengen ono gitu loh ya. Tuh, makanya dia mencoba menyerahkan semuanya kepada Allah dan alam semesta. Dia ngeliat kamu nih kayaknya udah asik sama diri kamu sendiri gitu ya. Ya memang dia punya trauma masa kecil sih ya, kekanak-kanakan itu atau childish, karena mungkin dia pernah ditinggal, makanya dia nggak mau ditinggal sama kamu, jadi dia ninggalin gitu. Tapi dia belum bisa move on, dia pengen hijrah sama kamu mulai dari nol. Dia akan datang untuk menawarkan lagi perasaannya sama kamu, jadi kamu gak usah khawatir ya gitu.
Dia kayaknya sembari bebenah diri juga deh. Dia udah dapet kamu, udah ngianatin kamu. Orang yang, makanya saya bilang, orang yang dia kejar sekarang atau berdealing sama dia sekarang itu pribadinya nggak baik, nggak lebih baik dari kamu. Tapi untuk balik lagi sama kamu baik, cuman banyak yang recokin, banyak yang ikut campur, itu yang buat dia malas. Dia sedang menjaga kestabilan keuangan. Kenapa? Karena dia pengen membangun sebuah keluarga yang berkecukupan finansial dan dia yakin bisa bersama kamu. Cuman dia dilema, ya stuck, salah, maju, salah. Jadi dia pengen punya hubungan spesial atau jenjang serius sama kamu. Tapi balik lagi ya, terserah sama kamu. Oke, yang mau terapi private reading, mau order garam, mau konsultasi mengenai apa aja, rumah tangga segala macam, atau konsultasi mengenai punya kelebihan atau enggak, itu silakan hubungin saya ya. Yang mau order garam boleh, pink halus 35, putih halus 30, putih kasar 25, untuk tenang, no drama-drama, rajin ibadah, melancarkan pintu-pintu rezeki dan membuka aura ya, itu juga bisa. Nah terus apa lagi ya, yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah, janda-janda, anak yatim, lalu berdonasi untuk kartu karena udah banyak yang rusak, ada hujan es batu, boleh juga. Kemarin ada donasi dari seseorang yang tinggal di Malaysia ya, terus mau berdonasi untuk kucing liar boleh, yang mau order makanan kucing juga boleh ya, kayak gitu. Yang mau private reading silahkan. Itu aja. Ada lagi yang mau dibacain? Nggak ada. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Jadi intinya reaksi dia ketika kamu sudah tidak mengejarnya lagi, justru dia mau ngejar kamu balik. Cuman dia lagi cari cara, entah juga dia ngabarin kamu, dia ingin menawarkan lagi perasaannya sama kamu. Tapi ingat, perasaan sayangnya dia itu dia tunggangi untuk mendapatkan apa yang dia mau, karena sekarang dia lagi kesulitan keuangan. Mungkin kamu minimal bisa diajak kerjasama, tapi ya itu tadi, culas dia orang ini, ada azas manfaatnya juga ya. Tapi satu sisi dia sayang. Terserah sama kamu mau gimana, ke dia nerima atau enggak. Pokoknya reaksinya dia akan kejar kamu balik, karena dia sedang kesulitan keuangan, tapi dia juga sayang sama kamu. Dia tahu kamu rezekinya bagus, dia sudah dapat karma meninggalkan kamu demi orang lain, dan orang lain itu ternyata nggak jauh lebih baik dari kamu. Sama lah sama dia 11-12. Dia punya kayak gitu karena dia punya trauma masa kecil, mungkin takut ditinggalkan. Terus ya, tapi mau balik lagi sama kamu, dilema. Belum tentu kamu mau sama dia, apalagi kamu udah tahu dia sudah punya orang lain ya, kayak gitu. Itu sih yang aku mau sampaikan ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.